Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat sore. Terima kasih kita ketemu lagi bersama saya dengan Kang Ervin dalam kolom dan kesempatannya bersama Cakra Kusuma Indonesia School of Parenting. Nah, di sini kita nanti akan berdiskusi bersama dengan seorang anak muda yang hebat dan luar biasa. Dan di sini sudah mulai datang sebetulnya Mas Heldinya. Tinggal Mas Heldinya minta untuk ayo bergabung dengan saya. Tinggal saya accept untuk segera bergabung dengan kami di sini. Terima kasih Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua yang sudah mulai berdatangan. Ya Bu Emi, apa kabar Bu Emi? Senang berketemu lagi dan Bu Emi sekali membantu perjuangan saya untuk dalam penyelesaian proses doktoral. Ya, teman-teman, sekarang kita menunggu kehadirannya Pak Dr. Heldi. Halo, apa kabar Mas Dr. Heldi, Pak Profesor? Semangat pagi Pak Profesor. Baik, Oke. Baik, Alhamdulillah sehat selalu ya Prof ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Oke, Mas Dr. Heldi, kami biasa saling menyapa dengan sebutan Prof. Karena kami selalu ingin memberikan motivasi bagi sesama kita. Tujuan akhir kita, semoga insya Allah mengijabah kita, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, semoga kita bisa mencapai menjadi profesor. Itu mimpi kita bersama, berdua, di situ ya. Oke, sahabat Cakra Kusuma, para parents yang luar biasa di seluruh Indonesia, hari ini saya ingin berdiskusi bersama dengan seorang anak muda yang hebat dan luar biasa, yaitu Dr. Heldi ya, Ramadan. Nah, dan kebetulan nama beliau bersamaan dengan hari saat ini, yaitu saat ini kita sama-sama lagi mulai masuki bulan suci Ramadan. Nah, berarti bulan ini ulang tahunnya Pak Doktor ini ya, kita ulang tahun. Dan sebetulnya rekan sahabat Cakra Kusuma di seluruh Indonesia, sahabat dari Kang Ervin, sahabat dari Dr. Heldi, kurang lebih 2 tahun yang lalu ya Dok ya, di bulan Ramadan yang sama, menjelang bulan Ramadan, kebetulan kami berdua di sidang terbuka untuk meraih gelar pendidikan kami menjadi seorang doktor di situ. Saya 1 hari setelah Pak Mas Dr. Heldi, ya, saya di hari pertama bulan suci Ramadan 2 tahun yang lalu, dan Mas Dr. Heldi 1 hari sebelumnya. Jadi emang anak muda itu emang selalu lebih cepat di situ ya. Nah, itu dia hebatnya Dr. Heldi itu di situ. Ya, luar biasa ketekunannya beliau, keuletannya beliau. Ini yang kepengen saya ajak makanya beliau untuk datang bersama dengan kita untuk sharing bersama. Karena beliau punya suatu slogan yang luar biasa dan hashtagnya gimana Mas? Pemuda adalah apa Mas? Mas Dokter? Pemuda adalah apa? adalah kekuatan, Pak Ervin. Oke, pemuda adalah kekuatan. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan lah untuk Pak Dokter yang luar biasa. Oke, tema hari ini saya akan membahas tentang masalah yang temanya adalah perseverance atau kegigihan. Nah, perseverance atau kegigihan. Jadi maju terus, jalan terus, bismillah, bujur lurus, melintang patah, maju terus, bismillah. Nah, dalam hal ini banyak orang-orang hebat dalam hal untuk membangun sebuah perseverance. Tapi saya nggak mau cerita yang jauh-jauh, saya lihat dari depan mata saya sendiri. Kebetulan dalam 2-3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, pada menjelang sidang terbuka saya dengan beliau, saya melihat sendiri sahabat saya ini begitu gigih sekali. Dia anak muda, pada saat itu barangkali 2 tahun sebelum usia 25 ya 23-an, barangkali 23-24-an ya. Di situ 23-an, tapi gigih sekali di situ. Sabar, telaten, tekun, luar biasa sekali. Sehingga nggak aneh pada saat beliau usia 25 tahun, ya Allah, hampir usia anak saya di situ, ya, usia 25 tahun. Jadi malu saya, ini kerasa usia saya kayak langit dan bumi ya, saya jauh sekali. 25 tahun, Mas Dr. Heldi sudah berhasil mendapatkan gelar doktornya. Amazing dan luar biasa sekali. Tapi apa yang dia dapatkan itu saya yakin itu bukan karena mimpi saja, tapi karena kerja keras di situ.
ya. Dan saya melihat dengan mata saya sendiri, dan saya juga dengar dari teman-teman testimoni sahabat-sahabatnya di teman-teman sekelasnya, emang beliau adalah figur yang luar biasa. Harus emang kita mencari figur-figur pemuda yang bisa memberikan inspirasi. Oke, sedikit saya bacakan sedikit CV-nya Mas Dr. Heldi. Di sini saya panggil Mas Doktor saja karena nggak mau, biar saya semoga 2024 mimpi saya beliau pun akan menjadi Mas Menteri juga di situ, nggak kalah. Jadi Mas Menterinya kalau dari sekarang ada Mas Menteri, nanti moga-moga ada Mas Menteri lagi disebutan Mas Menteri. 2024 ya beliau belum sampai 30 tahun lah, moga-moga, atau awal 30 tahun, masih ganteng juga, tetap semangat di situ ya. Oke, Mas Dr. Heldi ini pemuda asli Tulen dari Bima di situ. Barangkali sedikit banyak orang yang tahu Bima itu di belahan mana Pak Doktor di situ ya. Bima itu ada di NTB, ya, di situ. Beliau bukan orang Jakarta, asli di sini, beliau menuntut ilmu di Jakarta, tapi beliau dari Bima. Benar-benar berjuang untuk meraih mimpinya. SD, dari SD Negeri Tadewa Bima, lulus 2003, SMP 1 di sini Wera dari Bima juga 2006 lulus, SMP 1 Wera 2009 lulusnya. Waduh, ini SD, SMP, SMA-nya harus bangga kayaknya ya, punya alumni yang membanggakan seperti kayak gini dan bisa memberikan inspirasi untuk adik-adiknya, untuk juniornya. Ini harus di-share ke teman-teman di Bima sana ya, biar perubahan itu bangkit ke pemuda adalah kekuatan, itu benar-benar menjadi suatu kekuatan ya. Mas Dr. Heldi di sini tidak mau berhenti di Bima saja, dia out of the box, dia berusaha keluar dari cangkangnya ya, tidak terpesona dengan Bima yang indah, tempat yang bagus, pantai-pantai yang luar biasa. Beliau langsung memaksa dirinya berpacu dengan kehidupan di Pulau Jawa, dan alhamdulillah S1 masih di Pulau di Bima, yaitu di Universitas Pendidikan Mandalika 2009 sampai 2013 ya. Ngebut loh ini 2009 sampai 2013 ya. Di situ benar-benar ini kayak belajar terus. Anak-anak nanti akan tanya apa nggak bosan belajar terus di situ ya. Di situ kemudian ya selesai 2013 langsung bablas lagi 2014 nembus masuk ke UNS ya. UNS Surakarta ya Mas ya. Di situ ngambil S2 dan selesai masuk 2014, selesai 2015. Wah, gaspol lagi di sini, genjot Mas di situ, gaspol lagi di situ ya, luar biasa dahsyat. Terus lanjut bablas lagi, nggak selesai sampai di sana nih, nggak kasih kendor, nggak dikasih kendor sama anak muda satu ini. 2015 sampai 2018, ya itu dia, ya langsung bablasin menjadi doktor di UNJ, di Universitas Negeri Jakarta, di mana saya dengan Mas Heldi sama-sama menimba ilmu untuk perbaikan kita semua dan terutama seluruh umat manusia di Indonesia. Oke, Mas Doktor, tadi saya sudah, oh ya, belum sedikit lagi nih ada. Beliau pun ternyata adalah salah satu pendiri juga dari Forum Mahasiswa Pasca NTB Solo atau FORMS. Wah, luar biasa aktif di organisasi juga beliau. Dan juga PM Bijak, yaitu Persatuan Mahasiswa Bima Jakarta. Waduh, luar biasa. Emang network itu nggak bisa lepas. Itu harus kita membangun network yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Ya, oke. Ada beberapa nih kita kepengen sharing nih pengen tahu tentang perjuangan dan perjalanannya Mas Dr. Heldi ya. Sambil kita anggap aja kita rekan-rekan semua kita ngabuburit. Kebetulan sekarang di bulan suci Ramadan hari pertama ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan. Semoga puasa kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita anggap aja sekarang kita ngabuburit bersama, dan tapi juga kita mendapatkan sebuah inspirasi. Ada satu pertanyaan. Mas, kok boleh tahu Mas Doktor, apa motivasi Anda untuk terus mau belajar? Apa motivasi Anda Mas Doktor? Ya, selamat datang Pak Jimmy Gani, welcome. Ya, monggo Mas Dr. Heldi. Usia 25 tahun menjadi dokter, apa motivasi Anda untuk terus belajar? Silakan. Oke, terima kasih Pak Ervin. Sebelumnya saya diundang di Cakra Kusuma. Halo teman-teman Cakra Kusuma seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya diundang oleh
mentor saya sebenarnya Pak Ervin ini. Kalau bicara motivasi, pada prinsipnya bahwa hidup di Indonesia itu sudah diamanatkan oleh undang-undang bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya adalah cerdas warganya. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita ambil langkah itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mulai dari SDM-nya. Dan pada prinsipnya ada dua sebenarnya. Di Bima, warga Bima itu sangat antusias sekali di dalam menempuh pendidikan. Bisa saya katakan bahwa warga itu pelaku pendidikan garis keras. Walaupun orang tuanya pelaut, tapi keinginan untuk melanjutkan pendidikan itu sangat tinggi. Nah, itu hadir di sana, sudah menjadi budaya di Bima sana. Yang kedua adalah faktor internal dan jadi memang harus ada kemauan, keinginan kita yang sangat kuat untuk melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Jika ingin merubah nasib suatu bangsa, maka mulailah dari merubah nasib diri, berusaha sendiri, gitu, terus belajar dan sebagainya. Saya kira itu Pak Ervin untuk pengantar. Jadi memang sudah dari awal saya berkeinginan untuk capai pada tingkat puncak perhelatan intelektual itu sampai ke jenjang doktor. Dari awal tuh saya bercita-cita ingin jadi seorang dokter. Tapi kembali lagi, dokter itu hanya atribut. Dokter itu hanya atribut. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita menuntut ilmu itu karena Allah. Jadi apa yang kita dapatkan, implementasikan dengan harapan menggapai ridhonya Allah. Saya kira itu, Pak. Subhanallah, luar biasa sekali. Tapi barangkali selain yang pasti kita bekerja atas nama ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita, napas kita, tarikan napas kita, aktivitas kita, semua harus berlandaskan pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang nggak kalah penting ternyata tadi Mas Dokter sudah membayangkan sejak dahulu ya barangkali ya, bahwa di situ sudah punya goals of achievement atau mimpi, saya ingin menjadi seorang dokter di situ. Emang waktu dulu udah tahu dokter itu apa gitu, dan kenapa kepengen jadi dokter gitu, Mas Dokter? Boleh ceritain? Iya, sebelumnya memang dari SD itu kami sudah diajarkan untuk melihat tingkatan tertinggi di dalam menempuh pendidikan itu sampai pada tahap dokter. Bahkan sebenarnya dalam jiwa yang masih kecil itu sungguh deg-degan dulu Pak Ervin, sungguh deg-degan apa bisa ya sampai doktor dan sebagainya, terus bagaimana cara belajarnya, bagaimana berinteraksinya, kemudian dan sebagainya. Dan alhamdulillah setelah menempuh pendidikan S1, S2, S3, nah 3 jenjang pendidikan itu sangat menuntun proses kita, cara kita berpikir itu. Jadi dari SD, SMA, S1, S2 itu meningkatkan cara bagi yang mau mendalami setiap proses. Dan alhamdulillah di proses itulah yang menjadi modal kita, pengalaman di S1 yang menjadi modal kita untuk daftar ke jenjang berikutnya, bahwa sebenarnya pada dasarnya kita memiliki kelebihan untuk menggapai itu. Nah, harus percaya diri di dalam proses itu. Iya. Jadi selain bukan hanya mimpi saja, mempunyai mimpi yang besar ya Mas Dr. Heldy, tapi emang sejak SD Mas Dokter itu sudah tahulah targetnya itu mau kemana ya. Mas Dokter udah bisa melihat targetnya mau kemana, jenjang pendidikan yang tertinggi itu apa, dan di situ juga punya kemauan yang besar untuk mencapai ke sana ya Mas Dokter ya di situ. Nah Mas Dokter, kalau saya baca dalam CV-nya Anda di sini ya, belajar, tapi saya sih lihatnya kayaknya Anda bukan tipe orang yang belajarnya gimana gitu ya. Orangnya asik, orangnya kok sebenarnya saya baca Cakra ketika pertama kali saya ketemu sama Mas Dr. Heldy, beliau ini figur yang humble, figur yang bersahabat, figur yang temennya banyaknya bukan main,
mulai dari para profesor ya beliau kenal, ya para guru besar ya beliau kenal, sampai tukang siomay pun beliau juga kenal, security juga beliau kenal, OB juga beliau kenal. Nggak tahu apakah beliau tadi yang jangan-jangan punya kampus beliau itu ya di situ. Tapi intinya beliau itu humble sekali di situ. Nah, nggak kelihatan tipikal kayak seorang kutu buku di situ. Nah, ini gimana Mas? Kalau boleh saya dapat sharing untuk teman-teman keluarga, para parents ya, anak-anak, supaya anak bisa memberikan pencerahan juga pada anak-anak kita. Gimana sih gaya belajar Anda? Itu meskipun kalau saya sih ngeliatnya, kadang teman Cakra Kusuma kalau di kampus tuh, Mas dokter pakai jaket kulit loh. Di situ, ya, jaket kulit, celananya jeans, di situ benar-benar milenial sekali, ya. Gak nyangka kok beliau adalah seorang dokter, beneran gitu ya. Dan gak nyangka kalau pendidikan cepat sekali seperti itu. Nah, ini gimana Mas? Anda dalam satu sisi jiwa muda Anda, ya seperti lagunya Bang Roma kan, anak darah muda, di situ ya. Tapi Anda pun juga bisa tetap akademik Anda nggak jelek, Anda tetap bisa tuntas tepat waktu. Gimana Anda menjaga ritme belajar Anda, Mas Dokter? Mohon bisa Ya, di-sharingkan ke kita semua. jadi saya di S1 dulu melihat target untuk S1 itu kira-kira paling cepat berapa semester kita. Dan saya S1 waktu itu saya selesai di semester 7 dan saya melihat peluang, bagaimana peluang untuk mempercepat yang kuliah itu. Akhirnya saya bisa selesai semester 7 dan saya menyelesaikan kuliah 3 tahun 6 bulan. Harusnya normalnya orang S1 selesai pada semester 8. Karena di kampus saya waktu itu yang punya indeks prestasi kumulatifnya di atas 3,50 maka boleh mengambil mata kuliah semester atas. Itu peluang yang saya maksud. Lalu yang di S2 saya daftar di Universitas 11 Maret, itu saya selesai di semester 3. Harusnya normalnya orang S2 itu harusnya di semester 4. Saya selesaikan di semester 3 dan selesai dalam kurun waktu 1 tahun 4 bulan. Dan begitu pun di S3 sebenarnya. Pun di S3. Ya, S3 itu orang kuliah, orang mendapat itu di semester 6. Dan saya menyelesaikan kuliah doktor itu di semester 5. Jadi pada dasarnya Pak Ervin, saya ingin memberikan kunci saya di dalam studi dengan cepat seperti itu. Yang pertama adalah kita menyesuaikan waktu kita belajar dan waktu kita untuk bermain. Jadi ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain. Benar, kalau bersama teman-teman terlihat seperti tidak belajar. Tapi pada kondisi ketika kita dihadapkan harus ujian akhir semester, harus mengumpulkan tugas sekian, harus menyelesaikan disertasi kapan, saya memang menyiapkan waktu untuk itu. Jadi manajemen waktunya harus jalan. Harus jalan. Saya sering jalan-jalan Pak Ervin. Selama S1, S2, S3 itu saya termasuk jalan-jalan snorkeling, apalagi di Lombok, Bima sana banyak sekali pantai. Jadi kami setiap akhir pekan diri kita untuk jalan biar otak kita ini fresh. Jangan paksakan belajar terus cepat botak tiba-tiba belajar terus gitu ya. Harus disesuaikan waktunya, Ervin. Profesional adalah betul. Ya, sebentar barangkali sedikit sinyalnya keganggu, tapi tadi di sini saya sedikit bacakan ada sebuah rekannya, sepertinya rekan Pak Dr. Heldi menyampaikan bahwa Bung Dr. Heldi ini adalah kebanggaan UNS Solo S2 Pendidikan Matematik. Wah, luar biasa.
matematik gitu loh, ya. Di situ nggak tahu kok saya udah hair berapa kali, ya. Nah, beliau itu. Nah, sambil nunggu dapat sinyal yang lebih bagus kali, di sini juga Mas Dr. Heldi di sini menyampaikan beberapa tipsnya dari beliau. Yang pertama adalah dalam melakukan manajemen waktu, ya. Bukan berarti tidak main sama sekali. Beliau pun tetap bisa membagi waktu, kapan waktu belajar dan kapan waktu untuk bermain. Di situ, ya. Di situ kapan waktu belajar dan kapan waktu untuk bermain. Dan kemudian ya kita sama-sama tahu di NTB itu tempat yang paling bagus untuk pantai dan lain sebagainya. Dan Mas Dr. Heldi dari sana, ya itu kalau snorkeling itu udah nggak aneh untuk beliau. Ya refreshing. Pada saat kapan waktunya untuk refreshing, kapan saat waktunya untuk istirahat, beliau istirahat. Kita tunggu dulu. Kali ada waktu untuk sambungan. Ya, kayaknya Mas Dr. Herli keluar dulu sebentar karena barangkali sinyalnya lagi sedikit kurang bagus ya. Nah, tapi ini guys, teman-teman parents pada orang tua ya, para orang tua keluarga Indonesia, keluarga Cakrakusuma, bahwa mimpi itu emang harus sudah ditumbuhkan sejak sedini mungkin. Ya, mimpinya Dr. Heldi, beliau sudah tahu ketika beliau sejak SD mau jadi apa di situ. Ya, selain beliau juga lingkungan juga sangat mendukung, ya. Selain lingkungan pun juga sangat mendukung, tapi beliau punya kekuatan yang luar biasa. Nah ini perseverance-nya beliau ini luar biasa sekali di situ. Nah itu yang luar biasa, salah satu yang luar biasa dari Dr. Heldi. Kita menunggu Pak Dr. Heldi untuk bisa masuk lagi di situ. Nah selanjutnya apa? Yang saya tadi sampaikan, nggak kelihatan beneran waktu saya ketemu sama beliau, waktu saya menyelesaikan doktoral bersama dengan beliau, nggak kelihatan seolah-olah beliau itu seperti seorang pembelajar yang kutu buku, bawa ke sana sini, bawa buku. Enggak, jaket kulit, celana jeans, sepatu sneakers, ya, kaos dalam polo, kaos dalamnya polo. Tapi beliau, yang saya terkesan dari beliau apa? Selalu rapi. Itu poin pertama. Yang kedua, tidak pernah ninggalin sholat. Itu poin kedua dari Pak Dr. Heldi, ya. Tunggu kita lihat Pak Dokter bisa nggak untuk kita bergabung. Pak Dokter, mana Pak Dokter? Pak Dokter Heldi. Ya, oke, coba kita Pak Dokter bisa kita masuk. Di situ, ya. Nah, di situ jadi nih Pak Dokter Heldi sudah bergabung lagi. Ya. Moga-moga kita bisa bergabung. Tapi saya yakin sih, yang namanya anak muda. Halo Pak Dokter, alhamdulillah udah gabung lagi ya. Keren Pak Dokter. Oke Pak Dokter, selain yang tadi Pak Dokter sampaikan, namanya anak muda, ya kalau istilah anak sekarang kan ya ada yang namanya gabut. Nah, ada rasa bosan, rasa malas, rasa letih dan lain sebagainya, ya di situ. Mas Dokter, kalau tadi aku jadi Pak Dokter tua banget ya, Mas Dokter, apa tips Anda, apa kiat Anda ketika Anda dalam kondisi kegabutan, kemalesan, kegalauan, kegalauan, ya, itu gimana tips Anda untuk menghilangkan itu semua dan Anda tetap persisten mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapatkan mimpi Anda. Apa yang Anda lakukan dan apa tips Anda, Mas Dokter? Iya, terima kasih. Jadi memang benar bahwa di setiap jenjang pendidikan yang saya tempuh itu ada rasa bosan, apalagi rasa bosan untuk belajar gitu ya. Kadangkala motivasi itu timbul dari dalam diri kita sendiri dan kadangkala juga melihat keadaan di sekitar. Artinya pengaruh dari eksternal, dari eksternal. Salah satunya adalah saya tuh merantau, Mbak Alvin. Saya merantau di Solo, di Jakarta. Memang ada, makanya sempat terputus tadi pada dasarnya saya mengatakan seperti ini tadi Pak Alvin, sebelum terputus itu.
Pendidikan itu secara konstitusional adalah tanggung jawab negara. Namun pendidikan secara moral adalah jawab pelaku pendidikan itu sendiri. Siapa pelaku pendidikan? Kita yang menempuh pendidikan, tenaga pengajar, tenaga administrasi, dan sebagainya. Nah, sudah sewajarnya memang sebagai pelaku pendidikan itu secara moral menyelesaikan proses pendidikan itu, proses yang kita. Lalu banyak tantangan di situ. Apalagi saya kuliah S3 itu orang-orang yang sudah, mohon maaf, yang sudah senior, Pak Ervin. Ada kepala sekolah SMA Lab School, ada beberapa teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rektor di beberapa kampus di daerah, rata-rata semua sudah dosen. Status saya waktu itu masih mahasiswa yang sedang berjuang, belum ada afiliasi saya waktu itu. Belum untuk menjadi dosen waktu itu. Jadi memang ada rasa minder yang saya rasakan di kelas. Ketika melihat orang dengan pakaian rapi, dengan pakaian kulit gitu, kayak Gojek online gitu yang suka kulit gitu, merasa minder saya itu. Dan disitulah proses pendidikan itu, bahwa pendidikan itu merubah pola pikir kita tadi, merubah segalanya. Saya menjadi lebih, mohon maaf, bukan berarti sombong, saya merasa menjadi lebih dewasa ketika berinteraksi orang-orang yang bukan seusia saya, tapi saya berinteraksi dengan mereka. Di situ saya melihat prosesnya. Ketika bosan, ketika takut, saya tidak malu untuk bertanya. Ketika saya merasa saya kurang mampu untuk menangkap apa yang disampaikan oleh dosen saya tidak malu untuk bertanya ke teman yang lain. Sehingga apa yang kita ikuti itu, kita dapatkan prosesnya, kita dapatkan ilmunya, sehingga kita menjadi lebih pede lagi. Lalu mengapa harus belajar terus? Usia masih muda, harusnya bermain-main aja. Itu tadi kembali. Pendidikan secara konstitusional adalah tanggung jawab negara. Kita sadar akan itu. Lalu secara moral adalah tanggung jawab pelaku pendidikan itu sendiri. Karena prinsip saya adalah jangan tunggu ketika menjadi dosen baru saya bermanfaat. Tetapi apa pembelajaran yang saya dapatkan di dalam ruangan hari ini, itu yang akan saya usahakan untuk saya sebarkan kepada teman-teman saya, kepada kelompok saya, kepada rekan sejawat saya. Sehingga itu menjadi motivasi tersendiri untuk saya, bahwa ilmu yang saya dapatkan itu harus saya share ke teman-teman yang lain. Pengalaman yang saya dapatkan harus saya share ke teman-teman yang lain. Yang terakhir adalah manajemen waktu. Ketika Anda bosan belajar terus, harus diakui itu manusiawi, carilah yang membuat Anda senang. Saya biasanya menerapkan hobi saya, Pak Ervin. Hobi saya main futsal, maka saya akan main futsal terlebih dahulu. Jika saya merasa bosan, saya cari kesenangan saya. Kesenangan dalam semasa itu baik. Saya cari hal-hal yang membuat saya kembali motivasi sebagai seorang manusia. Manajemen waktunya harus bagus. Ada waktunya untuk kuliah, ada waktunya untuk menyelesaikan tugas. Ada waktu pula untuk kita jalan-jalan, refreshing, melihat hal-hal lain sehingga tidak bosan. Saya kira itu, Pak. Oke, top Marco, top, luar biasa sekali. Ini sahabat Cakra Kusuma, para parents, ayo kita barangkali boleh mengucapkan puji syukur ya, alhamdulillah Indonesia diberkahi anak muda, pemuda yang hebat, yang mempunyai suatu kekuatan, dan kita perlu appreciate sama Mas Heldi dan Mas Dr. Heldi, dan moga-moga akan lebih banyak Mas Dr. Heldi lagi yang lahir dari Ibu Pertiwi ini. Dan satu hal ya, teman-teman para parents Cakra Kusuma yang luar biasa, para orang tua, kemarin saya ngintip nih Facebook atau Instagramnya beliau. Kalau nggak salah beliau baru dilantik menjadi seorang PNS di situ, ya, dan dilantiknya pakai kamera di situ, kali pakai zoom juga kali ya di situ, ya. Kita perlu appreciate kepada Mas Dr. Heldi, dan saya pribadi, atas nama pribadi dan atas nama Cakra Kusuma Indonesia, atas nama para parents seluruh Indonesia, mengucapkan selamat dan hormat kepada Mas Dr. Heldi atas pelantikannya menjadi seorang aparatur sipil negara. Semoga ilmu yang Anda dapatkan itu bisa dimanfaatkan, bisa berkah bagi kita semua. Nah, tadi ada beberapa hal yang beliau sampaikan, adalah salah satu yang paling penting adalah manajemen waktu di situ. Ya, bagaimana mengelola waktu, bagaimana menghadapi kegabutan, bagaimana menghadapi rasa bosan, ya. Mas Dr. Heldi mengajak kepada kita semua untuk mengetahui apa sih yang membuat kita happy,
yang membuat kita senang di situ. Apa kita harus tahu apa yang membuat kita happy, membuat kita senang, dan asalkan hal itu bisa memberikan nilai-nilai positif, bisa memberikan nilai-nilai yang bermanfaat. Dan Mas Doktor lakukan hal tersebut. Dan Mas Doktor ya, asal kita ketahui bersama, bukan saya memuji beliau karena beliau adalah sahabat dan teman saya seperjuangan menyelesaikan doktoral, tapi emang beliau adalah pejuang yang luar biasa. Anak muda dari rantau sendirian barangkali di Jakarta, nggak tahu besok istilahnya pagi tempe sore dele, pagi kali juga serajin Senin puasa, puasa Senin Kemis, bukan apa-apa karena untuk nahan lapar juga kali di situ ya. Dan bertemu dengan apa? Levelan doktoral, beliau itu bertemu bukannya dengan level teman biasa, tapi rata-rata ada direktur, kepala sekolah, rektor, yang pasti beliau pun ada rasa yang namanya minder di situ, ya, minder di situ, ya. Tapi beliau bisa merubah itu semua dengan tetap polite, tetap dengan berpikir positif, tetap bisa it's okay, nggak ada masalah. Beliau bisa menyamakan frekuensinya. Dan kami, para senior, merasa tidak terganggu sama sekali dengan keberadaan beliau. Di situ kan nggak merasa terganggu. Kami nyaman aja, karena beliau pun berada di kami, tidak ngerunjak. Di situ nggak soal gaya ini itu, enggak. Tapi tetap santun, tetap hormat, dan lain sebagainya. Dan nggak kalah penting adalah tadi, Mas Dokter sampaikan, meskipun dia anak muda, meskipun beliau anak muda, meskipun beliau dari rantau, entah barangkali pun juga di Jakarta hanya seorang diri, tapi ketika di kelas ada yang beliau tidak tahu, dia nggak sungkan untuk bertanya. Nah, ini dia. Ya, berarti beliau sudah bisa, apa ya, bukan, mohon maaf, ya pengendalian di beliau luar biasa sekali di situ. Dan tadi beliau pun ada suatu kata-kata yang beliau bagus sekali. Beliau sampaikan bahwa jangan menunggu kita menjadi dosen, baru kita bisa memberi kepada orang lain, memberikan pencerahan pada orang lain. Tapi apa yang ada didapat di kelas sekalipun, pada saat itu pun sekalipun, beliau akan bagikan kepada orang banyak, akan beliau sharingkan kepada orang banyak untuk teman-temannya di luar sana, agar bisa menjadi cahaya bagi orang-orang lainnya. Luar biasa sekali. Niatnya beliau mulia sekali, niatnya beliau baik sekali untuk kita semua. Ayo kita kasih hormat sama beliau, kasih aplaus juga sama beliau, kasih salam sama beliau. Semoga beliau dengan keluarga tetap sehat, tetap rukun, menjadi keluarga yang samawa dan sukses terus untuk masa depan. Nah, terakhir Mas Dokter, sambil penutup dari Anda, ya penutup dari Anda, karena kita juga sambil mendekati apa yang kita tunggu, yaitu buka puasa, itu yang paling kita tunggu. Apa closing Anda untuk pesan-pesan Anda untuk para parents, para anak muda khususnya, dan orang tua khusus umumnya, agar boleh dong para orang tua pun bermimpi punya anak seperti Mas Dr. Heldy. Anak-anak muda pun bermimpi bisa seperti abangnya Mas Dr. Heldy, di usia 25 tahun sudah menjadi seorang dokter. Apa pesan Anda? Silakan Mas Dokter. Terima kasih Pak Arvin. Ibu saya itu seorang guru agama SD, bapak saya seorang wira swasta. Sejujurnya saya S3 itu modalnya nekat banget. Saya jual motor saya untuk melanjutkan studi ke jenjang S3. Karena keinginan besar saya untuk mengambil bagian dari perubahan pendidikan di Indonesia. Akhirnya saya jual motor saya di semester 1 untuk bayar kuliah di UNJ. Dan alhamdulillah di semester 2 dan seterusnya saya mendapatkan kesempatan untuk meraih beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu salah satu bantuan dari Allah. Saya kira itu yang berkaitan dengan awal. Kemudian teman-teman anak muda ini sekarang, karena perubahan itu, Pak, saya kira kalau dulu banyak anak-anak yang bercita-cita jadi dokter, sekarang sudah disiapkan, kalau di Jepang itu disiapkan dokter spesialis jantung dari robot dan sebagainya, memanfaatkan teknologi. Ini kesempatan anak muda mengambil bagian di garda terdepan untuk melawan perubahan itu, merespon perubahan itu, perkuat soft skill dan hard skill teman-teman, kemudian personal branding ini penting. Apa yang menjadi kemampuan teman-teman terus diasah. Yang kuat di bagian programmer terus diasah kemampuannya. Yang pintar MC terus diasah menjadi bagian dari
event-event internasional maupun nasional, saya kira kembangkan terus. Kemudian juga perlu diingat bahwa pendidikan itulah yang mencetak pemimpin-pemimpin masa depan. Saya sangat percaya itu dan ambillah bagian itu. Dan gelar itu hanya atribut sebenarnya, Pak Evin. Gelar itu hanya atribut. Bagaimana seluruh apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu kita bagikan ke orang-orang lain yang sehingga kita menjadi bermanfaat. Saya selalu katakan seperti ini ke mahasiswa saya. Don't tell me how educated you are, but tell me how much you travel it. Jangan pernah ceritakan kepada saya seberapa berpendidikannya Anda, tapi ceritakan kepada saya seberapa banyak Anda telah berjalan, bermanfaat untuk orang lain. Karena akan menjadi percuma Anda S1, S2, S3, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain, maka itu semua sia-sia. Gelar doktor itu atribut. Gelar doktor itu hanya atribut. Anda punya kualifikasi, pun juga Anda harus punya kompetensi. Harus punya kompetensi. Ingat, proyeksi pendidikan abad 21 ada 3 hal. Yang pertama akhlak. Akhlak ini berkaitan dengan karakter. Ada karakter kinerja, ada karakter moral. Yang kedua kompetensi. Di dalam kompetensi itu ada 4K seperti yang disampaikan oleh mantan Menteri Pendidikan Pak Anies Baswedan. Ada critical thinking, berpikir kritis atau kritis, kolaboratif, kreatif, komunikatif. Yang ketiga adalah terakhir, sangat penting, literasi. Literasi kita terhadap teknologi, keleluasan wawasan kita terhadap suatu perubahan. Dan saya ingin mengatakan begini, jangan pendidikan itu dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas diri semata. Hanya dijadikan alat untuk meningkatkan keberlangsungan hidup kita, keluarga kita. Tapi pendidikan harus mampu mengubah peradaban. Gunakanlah itu. Dan terakhir Pak Arvin, biarpun Anda lahir di daerah pedalaman, ya mungkin banyak orang tidak mengetahuinya. Tapi percayalah, buah pemikiran yang berkualitas dari Anda yang akan menuntun mereka untuk bertanya, siapa Anda dan dari mana Anda berasal. Saya kira itu Pak Arvin. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Keren sekali. Wow, luar biasa. Sangat setuju, 1000% saya setuju dengan Mas Dr. Heldy ya. Ada beberapa saya kutip di sini. Boleh kita sepintar apapun, pendidikan kita setinggi apapun, tapi itu bukan sebagai alat kita. Ya, pendidikan itu hanya sebagai simbol saja. Yang penting itu adalah 3 hal tadi. Adalah itu akhlak kita, kemudian kompetensi kita, ya, dan yang terakhir adalah literasi kita di situ. Ini suatu hal yang sangat penting. Makasih sekali, Mas Dokter, saya diingatkan lagi akan 3 hal ini. Dan terakhir, beliau pun juga sampaikan, ya, dan saya catat di sini, pendidikan itu untuk merubah peradaban di situ, ya. Itu luar biasa sekali. Jadi pendidikan bukan hanya untuk pengayaan diri sendiri, pengayaan beberapa orang, tapi terutama untuk merubah suatu peradaban. Terima kasih Mas Dr. Heldy, luar biasa. Jangan bosan, semoga suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan para keluarga Cakrakusuma di seluruh Indonesia, dan teruslah memberikan pengayaan dan pencerahan bagi kita semua. Teruslah menjadikan anak-anak muda bisa menjadi banyak dokter-dokter Heldy yang lainnya di situ. Teruslah menjadi agent of change, teruslah menjadikan inspirasi bagi kita semua. Oke, para parents yang luar biasa, tadi kita sudah berkobrol, berdiskusi dengan Mas Dr. Heldy yang sangat inspiratif sekali. Mari kita doakan semoga karir beliau yang panjang sekali. Kita doakan supaya karir beliau itu tetap terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bisa mendapat puncak karir yang beliau inginkan, dan semoga karir beliau itu bisa menjadi pembaruan, bisa memberikan kemaknaan dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya, oke, sahabat Cakrakusuma, para parents, kalau Mas Dr. Heldy bisa, berarti kita pun juga bisa. Anak-anak muda Indonesia itu pasti bisa. Orang tua, para parents pun juga pasti bisa menciptakan dokter-dokter Heldy yang lainnya. Terima kasih para parents. Terima kasih Dr. Heldy yang luar biasa. Selamat sore, senang ketemu lagi dengan Mas Dokter. Selamat sore Bapak dan Ibu seluruh Indonesia.
Selamat berbuka puasa, salam hormat dari kami sekeluarga di sini dari Cakra Kusuma. Terima kasih sekali lagi Mas Dokter, matur nuwun sangat, matur nuwun. Terima kasih, salam hormat untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Selamat berbuka. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Prof.